Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 Bahasa dan Sastra Arab akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai penelitian deskriptif kuantitatif yang diampu oleh Ibu Fauzia Nurlan. Selanjutnya, definisi penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif ini adalah salah satu jenis penelitian kuantitatif non-eksperimen yang tergolong mudah. Penelitian ini menggambarkan data kuantitatif yang diperoleh menyangkut keadaan subjek atau fenomena dari sebuah populasinya. Jadi dikatakan bahwa penelitian deskriptif kuantitatif ini tergolong mudah karena penelitian deskriptif kuantitatif ini non-eksperimen. Nah, bagaimana tanggapan para ahli mengenai definisi penelitian deskriptif kuantitatif? Jadi, menurut Sugiono 2008, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, atau bisa dikatakan independen, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Nah, bagaimana ciri-ciri penelitian deskriptif kuantitatif? Jadi, ciri-ciri penelitian deskriptif kuantitatif ada 5 poin. Yang pertama adalah cenderung menggunakan satu variabel dalam operasionalnya. Yang kedua, tidak menutup kemungkinan menggunakan dua variabel atau lebih, tetapi tidak untuk dihubungkan, dibandingkan, atau dicari sebab akibatnya. Yang ketiga, analisis data diarahkan pada pencarian mean, presentase, atau modus. Nah, mean di sini adalah nilai rata-rata, presentase itu adalah perbandingannya, dan modus adalah nilai yang paling sering muncul. Yang keempat, analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul. Jadi salah satu ciri-ciri penelitian deskriptif kuantitatif ini, analisis datanya itu dilakukan setelah semua data-data yang kita cari, data-data yang kita perlukan sudah terkumpul. Yang terakhir, kegiatan data dimungkinkan untuk diwakilkan. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian deskriptif kuantitatif. Yang pertama, mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif. Jadi, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan suatu permasalahan atau menentukan permasalahan yang signifikan atau yang relevan dengan metode deskriptif atau yang bisa dipecahkan melalui metode deskriptif. Yang kedua, membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas. Yang ketiga, menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Jadi yang ketiga ini kita menentukan apa saja tujuan dan apa saja manfaat yang kita peroleh melalui penelitian ini. Yang keempat, melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. Yang kelima, menentukan kerangka berpikir dan pertanyaan penelitian atau hipotesis penelitian. Yang keenam, mendesain metode penelitian yang hendak digunakan, termasuk dalam hal ini menentukan populasi, sampel, teknik sampling, menentukan instrumen, mengumpulkan data, dan menganalisis data. Yang ketujuh, mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menganalisis data dengan menggunakan teknik statistika yang relevan. Yang kedelapan, membuat laporan penelitian. Jadi salah satu kelebihan penelitian deskriptif kuantitatif ini adalah dia mampu menganalisis topik yang sulit diukur dalam bentuk angka. Nah, yang kedua, mampu mengamati fenomena sosial yang dialami. Yang ketiga, berpotensi mengkombinasikan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya, kekurangan penelitian deskriptif kuantitatif. Setelah kita membahas tadi kelebihannya, jadi penelitian deskriptif kuantitatif ini juga memiliki kekurangan.
pasti di setiap kelebihan pasti ada kekurangannya. Jadi kekurangan penelitian deskriptif kuantitatif ini adalah yang pertama, rentan bias karena kental opini subjektif. Yang kedua, sifatnya observasional dan konseptual sehingga sulit diverifikasi ulang. Jadi, itulah tadi pemaparan video pembelajaran mengenai definisi, ciri-ciri, langkah-langkah, kelebihan dan kekurangan penelitian deskriptif kuantitatif dari kelompok 2. Jadi, kelompok 2 di sini adalah Muhammad Hairul, Mutmainnah Gani, Muhammad Wahbah, Nur Cahyani Wahid, Ramla Zafika, Rara Anidar Amalia. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.